Halo, nama saya Destiana, NPM saya 1942057. Sekarang saya akan membuat video untuk membahas soal-soal UTS akuntansi biaya. Oke, saya sekarang akan membuat video tentang penyelesaian untuk soal dari UTS akuntansi biaya. Ini berbeda dengan yang saya post karena ini saya kembali cari ulang. Jadi untuk soal pertama kita disuruh untuk membuat dan mencari COGM, COGS dan income statementnya. Di sini pertama COGM, cost of good manufacturing. Di sini berarti untuk semua biaya dalam manufacturing costnya. Di sini manufacturing costnya ada terdapat raw material use, direct labor, overhead, dan di sini ditambah beginning WIP dikurang ending WIP. Nah, di sini semuanya dapat dari soal, dapat hasilnya 1929. Nah, dari kemudian kita turun ke COGS-nya. COGS-nya berarti rumusnya COGM ditambah beginning finish good dikurang ending finish good. Berarti 1292 ditambah 350.000 dikurang 730.000 sama dengan 912. Nah, kemudian kita kembali ke income statementnya. Sales 650 dikurang dari sales discount 15.000 dapatnya sisa 635. Terus untuk COGS nya kita ambil dari sini, itu 912 dikurang berarti dia dapat selisih 277. Terus kemudian kita expense nya 451. Terus totalnya berarti karena ini dia ada selisih tambah di sini berarti dia rugi, jadinya 728. Kemudian kita masuk ke soal kedua tentang accounting based costing. Terus di sini yang pertama disuruh compute the overhead cost per unit dalam produksi menggunakan plan white rate based on direct labor hour. Jadi ini nomor 1, plan white rate itu 1.320.000 dibagi 440.000, itu totalnya dibagi dapatnya 3 per DLA. Berarti sini model A 140.000 dikali 3 420.000 dan model B 300.000 dikali 3 sama 900.000. Oke, ini rate per unitnya ada machine hour. Ini semua angka dapat dari overhead cost di soal, dan ini model A dan ini sini model B. Oke, yang ini totalnya. Terus kemudian di sini kita disuruh compute the overhead cost per unit for each product using activity basic costing. Nah, di sini saya juga mencari OH-nya. Jadi di sini machine, setup, inspection, maintenance dikali sama dari model A dan model B. Jadi totalnya sekian. Terus kemudian kita ke soal nomor 3 yaitu cash behavior. Nah, cash behavior ini disuruh cari which month presented the high point dan the low point. Jadi kita di sini mencari high pointnya dan low pointnya. High pointnya itu ada di bulan Maret dengan repairing mesinnya itu 557 dan total costnya itu 8.640. Dan untuk di Januari dia repairing machiningnya itu 35 dengan total costnya itu 770. Jadi untuk variable rate-nya itu total cost dikurang dengan repairing machine. Jadi yang tinggi yang high dikurang low.
Jadi 8640 dikurang 770, terus dibagi 557 dikurang 35, dapat hasilnya 7870 dibagi 522, itu totalnya 15,076. Jadi di sini kita kemudian sekarang using the height law method, compute the variable rate for repairing machine, compute the fixed cost per month. Jadi di sininya kita disuruh menggunakan angka height pointnya. Jadi rumusnya Y sama dengan F ditambah Vx. Jadi 86, Y nya itu 860, F nya ini yang bakal kita cari. Jadi ditambah 15,076 dikali dari repairing machine-nya. Jadi 8640 F tambah yang 15,76 dikali 557 dapatnya 8397,332. Terus F nya berarti 8640 dikurang 8397,332 dapatnya 242,668. Terus yang C itu disuruh menggunakan jawaban nomor 2, write the cost formula for repairing a service. Jadi kita disuruh untuk menulis formula atau rumusnya. Jadi rumusnya ada Y sama dengan F ditambah UX, atau Y sama dengan F nya kan udah diketahui 242668, jadi dimasukin di sini, ditambah U nya itu dari angka sini 15,076, jadinya 15,076x. Oke, yang keempat kita disuruh pertama compute the following variance, direct material price dan use experience-nya. Jadi MPV-nya itu menggunakan rumus AP dikurang SP sama dengan AKI. Jadi 5,80 dikurang 6 dikali 465. Jadi dapatnya 93.000 F. Terus MUV-nya AKI dikurang SKI dikali SP. Jadi 491 dikurang, tadi ini harusnya 491.400 dikurang 490.000 dikali 6 dapatnya 8.400. Kemudian yang kedua pertanyaannya disuruh direct labor rate dan efficiency variance. Jadi LRV-nya rumusnya AR dikurang SR sama dikali AH. Jadi 13 dikurang 12 dapatnya 150.000 dikali 150.000 sama dengan 150.000. Jadi kemudian LIV-nya AH dikurang SH kali SR, jadi 150.000 dikurang 140.000 dikali 12 sama dengan 120.000. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3, variable overhead spending and efficiency variance-nya. Berarti di sini actual VOH di sini budget VOH dan apply VOH. Jadi sini 141.420.000 10 dikali 150.000, terus ini jadinya totalnya itu 1.500.000, dan di sini 10 dikali 140.000, di sini jadi totalnya 1.400.000. Berarti untuk mendapat 80.000 ini 1.150.000 dikurang 1.420, dan di sini 100.000 ini 1.500.000 dikurang 1.400.000. Jadi di sini juga actual fixed cost, actual fixed overhead, budgeting fixed overhead, dan apply fixed overhead. Di sini jadinya
920.000. Di sini 6 dikali 150.000 itu sama dengan 900.000, dan 6 dikali 140.000 itu sama dengan 840. Jadinya 900.000 dikurang 920.000 itu spending variance-nya itu 20.000, dan 900.000 dikurang 840.000 itu selisihnya 60.000 itu menjadi value variance.